Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, video kali ini yang mau saya bahas adalah tentang faktor pemicu dan cara mengatasi asam lambung yang sedang naik, yang mungkin teman-teman alami sehingga masalah asam lambung teman-teman tidak kunjung reda kayak gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi atau video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja tanpa basa-basi. Jadi ada beberapa faktor penyebab asam lambung kita itu naik. Di antaranya yang pertama adalah faktor makanan teman-teman. Jadi faktor makanan ini sangat mempengaruhi terhadap faktor pemicu dari naiknya asam lambung. Ada beberapa makanan pantangan yang harus kita pantang ya, benar-benar harus kita pantang. Di antaranya adalah makan coklat, kemudian makan makanan yang berlemak, kemudian bersantan, terlalu pedas, terlalu asam. Itu teman-teman ya, itu adalah makanan-makanan yang wajib teman-teman pantang. Dan juga ada buah-buah yang mengandung getah seperti itu harus teman-teman hindari seperti itu. Terus kemudian kalau faktor makanan udah teman-teman hindari gitu ya, faktor makanan udah teman-teman hindari, kita ke faktor yang kedua yaitu minuman pantangan gitu ya. Ada beberapa juga minuman pantangan, diantaranya adalah minuman beralkohol, kemudian minuman bersoda, dan minuman yang berasal dari tape atau tuak dan sebagainya. Itu adalah minuman pantangan. Itu juga harus teman-teman pantang supaya masalah asam lambung teman-teman segera reda dan segera sembuh gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk kalau sudah kedua faktor ini udah teman-teman benar-benar teman-teman jaga, teman-teman hindari, kita masuk ke faktor penyebab yang ketiga yaitu tentang pola tidur gitu ya. Pola tidur itu kaitannya dengan begadang kayak gitu. Dan tentunya untuk teman-teman yang memiliki ansietas atau kecemasan yang berlebih, tentunya teman-teman pasti setiap malam akan gelisah, kemudian juga insomnia, nggak bisa tidur itu ya. Nah ternyata teman-teman yang nggak bisa tidur, kemudian kualitas tidurnya buruk, itu juga mempengaruhi naiknya asam lambung teman-teman ya. Sebenarnya nggak langsung mempengaruhi, nggak seperti itu ya, tapi dia ini hubungannya gini teman-teman, hubungannya kita kurang tidur, kemudian badan kita itu kerasa nggak enak karena faktor mood ataupun perasaan ya, ada perubahan mood seperti itu. Kalau kita itu kurang tidur, pasti mood kita itu buruk kayak gitu. Karena mood kita yang buruk itu memicu ketidaknyamanan pada tubuh. Ketika muncul ketidaknyamanan, pasti kita akan sedikit cemas, kita akan anxiety kayak gitu. Nah, anxiety itunya yang meningkatkan asam lambung kita kayak gitu. Jadi untuk teman-teman upayakan untuk sebisa mungkin tidur tepat waktu, kemudian juga perbaiki kualitas tidur teman-teman kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman yang keempat maksud saya, kalau pola tidur teman-teman udah mulai baik gitu ya, tetapi asam lambung teman-teman masih belum kunjung mereda kayak gitu, itu mungkin kita masuk ke faktor yang keempat yaitu pola stres gitu teman-teman ya. Karena stres ini sangat menjadi faktor pemicu naiknya asam lambung teman-teman ya, atau tingginya kadar asam lambung kita kayak gitu. Dan untuk teman-teman kebanyakan untuk teman-teman yang mengalami masalah GERD disertai dengan ansietas, itu rasa cemasnya itu sebenarnya bukan dari ini ya, bukan hanya dari faktor kehidupan, kemudian faktor pekerjaan, faktor hubungan suami istri dan sebagainya kayak gitu ya, tetapi cenderung untuk teman-teman yang mengalami GERD itu anxiety-nya adalah kepada sensasi ataupun gejala yang ada kayak gitu kan ya, tentunya seperti itu. Kalau orang yang normal itu biasanya anxiety ataupun kecemasan, kadar kecemasannya akan rendah gitu ya. Itu biasanya ke faktor ekonomi, kemudian faktor kehidupan, kemudian faktor masa depan dan sebagainya kayak gitu. Tetapi untuk teman-teman yang GERD yang disertai dengan ansietas itu cenderung kepada rasa yang ada di tubuh, sensasi yang ada di tubuh, sehingga kita terjebak dalam situasi di mana kita selalu memikirkan kesehatan kita kayak gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman, saya sarankan ketika teman-teman masih selalu memikirkan selalu memikirkan kesehatan, selalu memikirkan gejala, sensasi yang ada, teman-teman sering-sering aja tonton video-video motivasi tentang GERD anxiety. Insya Allah itu akan sedikit mengurangi ya, akan membantu sedikit mengurangi perasaan was-was, perasaan gelisah, perasaan cemas teman-teman, perasaan kepo dan sebagainya tentang penyakit yang teman-teman rasakan kayak gitu ya. Nanti ketika teman-teman udah legowo, teman-teman udah pasrah, teman-teman udah ternyata seperti ini, teman-teman udah masa bodoh, cuek seperti itu, insya Allah akan terjadi perubahan yang luar biasa pada diri teman-teman ya. Tentunya tubuh teman-teman akan merasa lebih enak dari sebelumnya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut.
Kalau masalah stres teman-teman udah mulai bisa atasi gitu ya, masalah stres sudah teman-teman bisa atasi, kita lanjut ke faktor penyebab yang selanjutnya, yaitu mungkin ada faktor angin teman-teman ya. Nah, dalam artian di sini faktor angin itu ya angin yang ini yang ada di alam seperti itu teman-teman ya. Suatu contoh, teman-teman naik sepeda motor tanpa pakai jaket, kemudian teman-teman terlalu lama berada di luar ruangan, kemudian teman-teman terlalu lama juga berada di pantai kayak gitu, itu juga ternyata bisa memicu naiknya asam lambung teman-teman ya. Seperti kita masuk angin kayak gitu loh ya. Jadi upayakan ketika teman-teman keluar rumah selalu pakai jaket ya, untuk keperluan naik sepeda motor, ke pantai dan sebagainya kayak gitu, teman-teman gunakan jaket supaya angin yang berembus itu tidak langsung ke ataupun tidak langsung kena ke teman-teman. Itu saran dari saya. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah menghindari daerah-daerah yang memiliki angin agak lebat kayak gitu ya, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan teman-teman asam lambungnya belum juga kunjung turun. Apa itu gitu ya? Oke, kemudian mungkin teman-teman itu ada faktor cuaca teman-teman ya, ada faktor cuaca. Jadi faktor cuaca tentunya di sini faktor dingin gitu ya, dingin ya. Dingin itu juga menjadi salah satu penyebab naiknya asam lambung gitu ya. Jadi teman-teman upayakan selalu pakai jaket, kemudian juga pakai kaos kaki teman-teman ya, supaya teman-teman tidak terlalu kedinginan kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah kecapean. Jadi hindari kecapean yang berlebihan supaya asam lambung teman-teman tidak selalu kambuh kayak gitu ya. Kemudian persering untuk melakukan pijat relaksasi, pijat capek-capek kayak gitu, itu juga bertujuan atau berfungsi untuk melancarkan peredaran darah kayak gitu. Oke teman-teman ya. Oke, itu sedikit informasi di video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, saya akhiri. Saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.